Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sungguhnya Allah SWT yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya, dan Allah juga yang memelihara semuanya, yang mengatur semuanya, yang berizki. Keadaan-keadaan datang oleh Allah SWT, apapun keadaan itu. Datangnya keadaan membuat kita senang, membuat kita susah, membuat kita tertawa, menangis. Keadaan datangnya rezeki banyak, sedikit, sehat, sakit, itu semua datang dari Allah SWT. Nah, kita ini mau melatih hati kita. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, menyenangkan atau tidak, semua hati kita takluknya kepada Allah, tawajunya kepada Allah, sehingga nanti ada ketenangan dalam menghadapi keadaan-keadaan. Karena ketenangan itu didapat apabila dalam diri kita ada kebesaran Allah, ada keagungan Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, kita ini mau latihan itu. Mau ke arah itu kehidupan kita. Ini tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak usaha. Ini perkara yang besar, yang memang sulit. Jadi kalimah la ilaha itu masuknya itu sulit. Cuman kalau sudah masuk itu keluarnya mudah. Tapi kalau perkara dunia itu masuknya gampang, keluarnya sulit. Dalam hati ini, walaupun hati ini kecil, tapi ini dunia yang luas ini bisa masuk. Nah, keluarnya sulit. Sehingga kadang dalam sholat, dalam taklim, dalam baca Quran, ingatnya yang lain dalam hati itu. Belum bisa tuh sepenuhnya ingat kepada Allah dalam hati kita. Maka kita ini belajar ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Maka yang pertama sekali dalam program apapun, tawajunya kepada Allah. Apa-apa yang sudah diprogram oleh suami kita, maka itu sami'na wa ta'na. Dan di kalangan wanita tidak ada amir, tidak ada pemimpin. Jadi tidak ada yang mengatur, tidak boleh ada yang mengatur, cuman program itu yang mengatur. Apa yang diprogramkan itu yang dijalankan. Kurang lebihnya dimaafkan. Yang paling terpenting juga di antara jemaah saling melihat kebaikan. Kebaikan tuan rumah dilihat, kebaikan teman kita. Walaupun ada sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hati. Karena datangnya menyenangkan atau itu pun dari Allah SWT. Ada teman kok tiba-tiba membuat hati saya tidak senang, itu datangnya dari Allah SWT. Untuk ujian buat kita. Karena ujian datang kadang dari teman, dari anak, dari suami, dari istri, dari orang tua, dari tetangga, itu datang kepada kita. Kadang semua itu kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan gitu. Itu semua dari Allah SWT. Untuk menggodok iman kita supaya iman kita semakin kuat. Maka itu jaga kesatuan hati dan saling mendoakan. Jadi mendoakan seseorang yang tidak diketahui oleh seorang ini makbul si Allah SWT. Jadi makbul si Allah SWT. Doakan teman kita. Kalau bisa doakan itu sebut namanya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, ya Allah maafkan dia. Maka ketika zaman Rasulullah SAW itu ada seseorang datang, Nabi katakan orang ini ahli surga. Ada sahabat itu penasaran sampai berulang-ulang kali Nabi melihat seorang itu, dia katakan ini ahli surga. Maka sahabat itu ingin mengetahui amalan
orang yang dikatakan ahli surga itu, sehingga dia buat alasan untuk nginap di rumahnya. Selama beberapa hari dia di rumahnya, dia tidak ketemukan amalan seseorang yang dikatakan ahli surga itu menakjubkan, tidak, biasa-biasa aja. Maka di akhirnya dia terus terang kepada orang itu dan mengatakan, Rasulullah mengatakan begini, apa sih amalan kamu setelah saya di sini? Saya tidak melihat amalan kamu yang menakjubkan. Tidak. Akhirnya dikatakan, aku sebelum tidur memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang membuat dia susah dan sebagainya, dan aku maafkan dia dan aku mintakan ampun dia kepada Allah. Itu dikatakan ahli surga. Amalan yang sedikit, maka kita pun ketika dalam jamaah ini saling mendoakan malam, sebut nama teman-teman kita, nama sahabat-sahabat kita, terutama keluarga kita, anak kita, sebut nama, mintakan dia hidayah kepada Allah. Apalagi kita sedang di jalan Allah SWT. Begitu hebatnya amalan-amalan di jalan Allah. Maka nanti waktu-waktu dijaga dengan sebaik-baiknya, karena waktu ini sangat mahal. Jadi waktu ini sangat mahal. Sampai Allah bersumpah demi waktu asyar, demi masa. Bersumpah. Saking penting waktu ini. Nanti kalau kita di jalan Allah SWT sudah bisa mengatur waktu, nanti ketika pulang itu mudah mengatur waktu. Mana untuk waktu istirahat, mana untuk waktu untuk buat amalan, mana waktu untuk keluarga, mana waktu untuk kerja. Nanti mudah. Kalau sudah di jalan Allah SWT kita mudah mengatur waktu. Kalau sudah di jalan Allah nggak bisa ngatur waktu, maka pulang pun begitu nanti sulit untuk mengatur waktu. Maka diatur waktunya dari mulai program-program menjelang sekarang itu. Bagaimana sholat-sholat isyroknya kita dapatkan, sholat duhanya kita dapatkan, baca Qur'annya tidak tertinggal, mudzakarah-mudzakarohnya. Taklimnya tawajuh. Taklim itu pelan-pelan aja. Jangan ngebut kalau taklim itu. Diulang-ulang sampai 2 sampai 3 kali mafhum hadisnya itu. Kalau nggak bisa baca hadisnya, baca mafhum-mafhumnya. Pelan-pelan. Nggak perlu dapat banyak, itu nggak perlu. Jadi pelan-pelan supaya berkesan ya. Jangan seperti baca sepenunduk terus. Sekali baca ada tanda titik atau koma tuh lihat majmu'nya. Kalau baca mungkin ada yang ngantuk, dielus-elus, diingatkan. Jadi seperti itu. Saling mengingatkan. Dan begitu pun malam, saling membangunkan, saling mengingatkan dengan kasih sayang. Membangunkan jangan seperti satpam bangunkan orang mau kerja gitu. Dengan kasih sayang. Jadi seperti itu. Jadi penuh dengan hikmah. Dengan demikian nanti ini akan menjadi asbab datangnya hidayah dari Allah SWT. Rasulullah SAW itu mengajak hamba sahaya itu, hamba seorang sahabat itu, saya selama 10 tahun bersama Nabi belum pernah Nabi negur saya. Sekalipun ada sesuatu yang rusak, benda-benda, ketika keluarga Nabi negur mereka, Nabi katakan apa yang terjadi sudah datangnya dari Allah. Jadi selama 10 tahun Nabi belum pernah negur, nyuruh dia itu belum pernah. Apalagi negur, nyuruh aja nggak pernah. Nah kita dalam jamaah ini jangan saling perintah. Kamu ambil sana, jangan. Kita khidmat diri kita masing-masing. Apa yang bisa kita buat. Apa yang bisa kita ambil. Nah, itu namanya khidmat. Orang berkhidmat dapat Allah. Allah tuh berkhidmat kepada seluruh makhluknya, berkhidmat. Yang kafir pun dikhidmat oleh Allah. Diberikan udara, diberikan air, dikasih rezeki, bayangkan, dikasih kesehatan. Orang kafir dia khidmat.
Maka orang yang berkhidmat ini, Masya Allah, barang siapa membantu saudaranya yang dalam tertimpa musibah, maka Allah berikan dia 73 maghfirah. Satu maghfirah sudah cukup untuk menyelesaikan masalah di dunia. Yang 72-nya akan meninggikan derajatnya di sisi Allah SWT. Menyenangkan hati orang beriman, itu lebih afdal daripada beritikaf selama 10 tahun di masjid. Tapi menyakitkan hati orang beriman ini, maka dosanya sangat besar. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa Ka'bah itu engkau begitu mulia, begitu wanginya engkau, tapi tidak sebanding dengan kemuliaan seorang muslim. Maka kita saling memuliakan, saling melihat kebaikan, saling menutup keburukan. Begitupun nanti obrolan-obrolan, usahakan berobrolan sekitar program, sekitar kebesaran Allah SWT. Supaya dalam 3 hari ini kita jangan banyak berbicara kebenaran, tapi banyak bicara kebesaran Allah. Hindari ghibah, hindari bicarakan orang, jangan. Walaupun itu betul, jangan. Bicarakan kebaikan-kebaikan supaya hati kita dimudah baik, cepat baik. Karena hati ini tergantung 4 saluran ini, mata kita, lisan kita, telinga kita, pikiran. Kalau 4 perkara ini baik, maka hati kita akan jadi baik. Tapi kalau 4 perkara ini keruh, maka hati akan jadi keruh. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah SWT. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.